Apa yang sebenarnya terjadi di peternakan Gilad Jumat lalu? Sebagian besar laporan berfokus pada akibatnya. Tetapi cerita lengkapnya mengungkapkan gelombang terorisme yang terkoordinasi yang dimulai jauh sebelum berita utama muncul. Hari ini, kami akan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal ini penting, dan apa yang bisa kita pelajari tentang meningkatnya ancaman keamanan di seluruh Yudea dan Samaria. Selamat datang kembali di Judaization di JNS TV. Teman-teman, sepertinya kita sedang berada di tengah gelombang baru terorisme di Yudea dan Samaria. Jumat lalu, diumumkan kepada publik bahwa Ben Binyahu Melt yang berusia 32 tahun, semoga Tuhan membalaskan darahnya, seorang warga Havad Gilad, anggota tim tanggap darurat komunitas, serta seorang prajurit cadangan IDF dibunuh dalam serangan penembakan mematikan. Selain itu, perwira IDF Letnan Yuval Ezra tewas saat membela orang-orang Yahudi di daerah tersebut. Semoga Tuhan membalaskan darahnya. Semuanya bermula ketika Ben Binyahu pergi untuk membantu sekelompok pendaki yang diserang oleh teroris Arab di daerah tersebut. Selama upaya penyelamatan, dia ditembak dan tewas di tempat kejadian. Ben Binyahu meninggalkan istrinya, Esther, dan dua putrinya yang berusia 12 dan 13 tahun. IDF mengatakan bahwa para teroris berhasil mencuri senjata Ben Binyahu ketika dia menghadapi mereka dan membunuhnya di tempat. Para tentara merespons dan menewaskan teroris tersebut. Ini adalah insiden mengerikan dari aksi terorisme yang mematikan. Sayangnya, saya terus harus mengubah catatan saya untuk acara ini karena semakin banyak serangan terjadi minggu ini. Kami menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga-keluarga yang terkena musibah. Hanya sehari sebelumnya, pada hari Kamis, teroris Arab menyerang para relawan yang mencoba memadamkan api dari kebakaran yang sengaja mereka buat. Inilah yang terjadi. Teroris di Samaria pada hari Kamis, yang bertepatan dengan Tisha B'Av, ketika orang Yahudi berpuasa untuk meratapi bencana sepanjang sejarah, termasuk kehancuran dua bait suci kita di Yerusalem. Sengaja membakar lahan pertanian Derah Abraham di dekat Elon Moreh, Samaria. Pemilik lahan pertanian tersebut, Itamar Cohen, bersama dengan relawan lainnya, bergegas ke lokasi untuk mencoba memadamkan kobaran api. Ketika mereka sampai di sana, mereka diserang oleh orang Arab yang membawa pisau. Cohen ditikam berulang kali. Salah satu relawan yang cepat tanggap membunuh dua teroris Arab itu mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Cohen diterbangkan ke rumah sakit dalam kondisi serius. Istrinya mengungkapkan bahwa dia dalam keadaan sadar, tetapi kesakitan hebat. Pasukan keamanan Israel mengepung desa terdekat, Beit Furik, yang berada di bawah otoritas Palestina, dan melakukan operasi untuk mencari pelaku yang bertanggung jawab. Kepala Dewan Regional Samaria, Yossi Dagan, mengunjungi lokasi kejadian, menyebut insiden tersebut sebagai serangan teroris yang serius. Dia menuduh otoritas Palestina menghasut kekerasan dan mendesak pemerintah Israel untuk merespons dengan, kutip, tangan besi. Penyelidikan terhadap serangan ini masih berlangsung. Jadi sekali lagi, para pelaku pembakaran Arab menyulut kebakaran. Mereka tahu bahwa orang Israel akan datang untuk memadamkan api, dan kemudian mereka melancarkan serangan penusukan. Sekarang, kita sudah pernah melihat ini sebelumnya. Berapa kali orang Arab melakukan pengeboman bunuh diri ganda pada awal tahun 2000-an karena tahu bahwa ketika bom pertama meledak, tim penyelamat akan datang dan mencoba menyelamatkan nyawa. Ketika mereka sampai di sana, orang Arab akan meledakkan bom lagi. Tujuannya adalah untuk menimbulkan sebanyak mungkin korban jiwa. Ini adalah strategi keji yang sama di sini, dengan kebakaran dan serangan penusukan berikutnya. Pada hari yang sama, Kamis lalu, seorang tentara IDF di Samaria Utara terluka ringan ketika seorang teroris mencoba menikamnya. Beberapa jam kemudian, seorang tentara lain terluka ringan dalam upaya penusukan di Gush Etzion. Dan kemudian, ada yang terjadi pada Syabat lalu. Sebuah kebakaran besar melanda komunitas yang sama itu. Pertanian Gilad, Havad Gilad, menghancurkan 15 rumah, 10 bisnis, dan lebih dari 30 bangunan. Infrastruktur komunitas tersebut rusak. 100 keluarga dievakuasi di tengah-tengah Syabat. Sebanyak 41 tim pemadam kebakaran dan penyelamatan yang didukung oleh pasukan tambahan dikerahkan di lokasi untuk memadamkan kobaran api, dan mereka berusaha untuk mengendalikan insiden tersebut sepenuhnya. Pejabat setempat di daerah tersebut sejak awal mengatakan bahwa kebakaran itu bukan sekedar kecelakaan, tetapi ini adalah serangan pembakaran. Dengan kata lain, teror pembakaran.
Sebuah tim investigasi mengeluarkan kesimpulan awal yang menunjukkan bahwa kebakaran berasal dari satu titik api setelah puntung rokok dibuang dari kendaraan ke pinggir jalan, yang kemudian membakar vegetasi kering. Penyelidikan masih berlanjut, namun dua tersangka telah ditangkap. Dan siapa para tersangka itu? Petugas di Otoritas Palestina. Dan apalagi yang telah kita pelajari? Kedua tersangka adalah anggota keluarga teroris Joma yang tinggal di desa terdekat, Kfar Kadum. Seorang kerabat dari kedua orang itu, Shadi Joma, adalah bagian dari sel teroris yang membunuh Yehuda Zoldan almarhum sekitar 19 tahun yang lalu. Shadi juga merupakan seorang petugas polisi otoritas Palestina pada saat serangan itu dan ditahan dalam penahanan administratif oleh otoritas Palestina selama 19 tahun sebelum baru-baru ini ditangkap oleh IDF. Sekarang, kita harus menunggu penyelidikan penuh untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi di sini terkait dengan kebakaran tersebut. Tapi saya akan berani mengatakan bahwa ini adalah aksi teror pembakaran yang disengaja. Tujuannya sudah jelas, membakar tanah Israel dan mencoba membunuh sebanyak mungkin orang Yahudi. Dalam kasus ini, pengelola Gillett Farm menyebutnya sebagai keajaiban karena tidak ada warga yang terluka, meskipun seorang petugas pemadam kebakaran mengalami luka sedang saat memadamkan api. Para pemimpin komunitas, termasuk Kepala Dewan Regional Shomron, Yossi Dagan, berjanji bahwa pertanian tersebut akan dibangun kembali lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya. Dan mereka yang terpaksa mengungsi akibat kebakaran akan segera kembali ke rumah. Sementara itu, sebuah kampanye penggalangan dana telah diluncurkan dan jutaan dolar berhasil dikumpulkan dalam waktu singkat untuk membantu keluarga-keluarga yang terpaksa mengungsi. Dan seperti yang diperingatkan oleh Dagan, mengarahkannya kepada mereka yang menyalakan api dan mereka yang mencoba menyakiti negara Israel dan bangsa Yahudi. Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan kami. Saya mengharapkan keadilan yang cepat terhadap mereka yang melakukan serangan ini dan yang lainnya yang baru saja saya sebutkan. Sementara Israel harus bertindak untuk menciptakan efek jera yang nyata guna mencegah serangan pembakaran seperti ini di masa depan, terutama selama bulan-bulan musim panas yang terik dan kering ini. Teman-teman, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bagi saya, ini tampak seperti gelombang terorisme di Yudea dan Samaria. Saya berdoa agar para pemimpin kita di negara Israel segera mengambil tindakan sebelum ada lagi yang terluka. Saya tahu bahwa para pria dan wanita pemberani dari IDF siap menghadapi ancaman tersebut. Bahkan, IDF mengumumkan operasi kontra-terorisme besar-besaran di Samaria setelah serangan di dekat Havat Gilad, di mana teroris Palestina membunuh 2 warga Israel, melukai 6 orang lainnya. IDF memperkuat pasukan dan menunda cuti para tentara di seluruh wilayah tersebut untuk menangani masalah ini. Sejauh ini, 70 tersangka teroris yang dicari telah ditangkap. Kami berdoa untuk keselamatan para pria dan wanita pemberani dari IDF yang sedang melaksanakan operasi ini dan melindungi kami di sini, di Israel. 24 jam, 7 hari seminggu. Lanjut. Tahukah kamu bahwa otoritas Palestina memiliki, menurut beberapa ahli, pasukan bersenjata berjumlah sekitar 70.000 personel? Menurut sahabat baik saya, Maurice Hirsch, Direktur Initiative for Palestinian Authority, Accountability and Reform di Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, pasukan keamanan otoritas Palestina telah berkembang jauh melampaui apa yang diizinkan dalam kesepakatan Oslo. Hirsch mengatakan bahwa awalnya otoritas Palestina hanya diizinkan memiliki pasukan polisi terbatas untuk menjaga ketertiban umum. Sebaliknya, menurutnya, pasukan tersebut telah berkembang menjadi kekuatan militer bersenjata berat dengan puluhan ribu senjata, kendaraan lapis baja, dan bahkan persenjataan berat. Untuk memberikan gambaran tentang ancaman tersebut, Hirsch mencatat bahwa sekitar 6.000 teroris menyerbu Israel selama pembantaian 7 Oktober. Dia berpendapat bahwa kekuatan bersenjata di Yudea dan Samaria saat ini kira-kira 10 kali lebih besar. Dia juga memperingatkan bahwa wilayah terpadat di Israel hanya berjarak 14 hingga 22 km dari wilayah yang dikuasai otoritas Palestina, yang berarti jutaan warga Israel akan berada dalam jangkauan jika pasukan tersebut suatu saat berbalik melawan negara Israel. Menurut laporan Hirsch, pasukan keamanan otoritas Palestina telah berkembang sebesar 400% sejak Intifada kedua atau Perang Oslo dan sekarang berjumlah sekitar 70.000 personel. Hal ini terjadi meskipun perjanjian era Oslo membatasi jumlah pasukan hanya sekitar 30.000 orang. Hirsch menyimpulkan bahwa Israel seharusnya berhenti memperlakukan pasukan ini sebagai pasukan polisi dan sebaliknya melihat mereka sebagai potensi ancaman militer, menyerukan agar mereka didemilitarisasi, pengawasan yang lebih ketat, dan penghentian pelatihan militer yang didanai pihak asing. Hirsch benar sekali.
Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan ini. Saya telah berpendapat bahwa Israel harus sepenuhnya keluar dari perjanjian Oslo. Paling tidak, Israel seharusnya menegakkan apa yang sudah ada. Intinya, kita tidak bisa terus mengabaikan pasukan ini yang ada di depan pintu kita. Selanjutnya, Palestinian Media Watch minggu ini mengatakan bahwa di antara orang Israel, pembantaian 2 tentara Israel oleh massa Arab di Ramallah pada Oktober 2000 mungkin adalah salah satu insiden tunggal yang paling diingat dan mengerikan dari kampanye teror 5 tahun otoritas Palestina, yang dikenal sebagai Intifada Kedua dari tahun 2000 hingga 2005. Foto yang terkenal buruk seorang warga Palestina yang menunjukkan tangannya yang berlumuran darah dari jendela kepada massa dikenal oleh semua orang Israel. Di otoritas Palestina, para pembunuh dan pelaku lain dari peristiwa lynch di Ramallah masih dirayakan dan dihormati oleh pejabat otoritas Palestina bahkan 26 tahun kemudian. Di antara mereka yang baru-baru ini dibebaskan adalah Zayad Hamouda yang ikut serta dalam peristiwa lynch terhadap tentara cadangan Israel, Vadim Nurhitz dan Yossi Avrami. Dia dibebaskan sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dan pertukaran sandera tahanan antara Israel dan Hamas pada Januari 2026. Mari kita ingat bahwa setelah 2 tentara IDF secara tidak sengaja memasuki Ramallah, sekelompok massa menangkap mereka dan membawa mereka ke kantor polisi otoritas Palestina, di mana mereka disiksa, dibunuh, dan tubuh mereka dimutilasi. Hamouda adalah orang yang membakar tubuh Nurit. Setelah Hamouda dibebaskan, pejabat tinggi otoritas Palestina segera menyambut dan memujinya. Di antara mereka ada Gubernur Distrik Ramallah, Leila Ghanem, yang mengatakan bahwa dia merasa terhormat menyambut Hamouda dan menggambarkan para teroris yang dipenjara sebagai, kutip, mercusuar yang membimbing rakyat kami. PMW telah mendokumentasikan dukungan dan kebanggaan otoritas Palestina terhadap tindakan para teroris yang dianggap pahlawan dan para pembunuh 2 tentara Israel dalam peristiwa lynch tersebut. Mari kita lihat cuplikan ini. Saya sekarang berada bersama keluarga tahanan pahlawan Habis Buyut yang dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara penjajah. Saya sekarang berada di rumah Muhammad Nuarah, tahanan pahlawan yang juga dijatuhi hukuman seumur hidup. Semoga Allah membebaskan Muhammad. Masya Allah, Muhammad itu pemuda yang seindah bunga dan membanggakan. Saya bangga punya saudara seperti Muhammad. Dia membuat kami bangga dan sangat bangga padanya. Kami sekarang telah sampai di rumah Jawad Abu Qur'ah, sang tahanan pahlawan yang juga dijatuhi hukuman seumur hidup. Kami berharap untuknya dan semua tahanan kita kebebasan sepenuhnya. Ada banyak contoh lain tentang bagaimana otoritas Palestina memuji dan menghormati para teroris yang telah menumpahkan darah sebagai pahlawan. Kenyataannya adalah, inilah masyarakat yang hidup di antara kita di Yudea dan Samaria, bukan di Gaza yang jauh, tapi tepat di sebelah kita. Ini adalah kepemimpinan yang memuji terorisme dan menggaji para teroris. Ini adalah kelompok yang memiliki ribuan dan ribuan tentara yang seharusnya memerangi terorisme. Namun, seperti yang disebutkan beberapa menit yang lalu terkait dengan pertanyaan Gilad, mereka tidak sedang memerangi terorisme. Mereka sendiri adalah terorisnya. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin harus dihadapi Israel ketika situasi di front Iran sudah mereda. Bagi mereka yang tinggal di Yudea dan Samaria, tetap terjaga dan tetap waspada. Karena inilah kenyataan kita di sini. Selanjutnya, Belanda mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan melarang impor dari apa yang mereka sebut permukiman Israel di tepi barat mulai 22 September. Belanda akan bergabung dengan Irlandia, Belgia, dan Spanyol di antara negara-negara Uni Eropa yang telah memberlakukan pembatasan perdagangan dengan permukiman tersebut yang mereka anggap berada di wilayah pendudukan. Semua negara tersebut juga mengakui apa yang disebut sebagai negara Palestina. Menurut laporan, larangan tersebut akan berlaku untuk impor, pembelian, dan penjualan barang yang berasal dari permukiman ilegal Israel yang terletak di wilayah Palestina, menurut kementerian mereka. Sekali lagi, kita sedang membicarakan larangan terhadap produk Yahudi dan hanya produk Yahudi saja berdasarkan wilayah geografis. Belanda menerima produk Yahudi yang diproduksi di Amsterdam, Paris, atau New York, tetapi tidak menerima produk Yahudi yang dibuat di Yudea. Keputusan tersebut menyebut seluruh wilayah itu sebagai wilayah Palestina, mengabaikan fakta bahwa Israel memiliki otoritas di area C. Mari kita perjelas, itu semua adalah tanah Israel. Tapi saat ini, larangan tersebut berlaku untuk semua wilayah,
termasuk wilayah yang menurut perjanjian internasional berada di bawah kendali penuh Israel. Keputusan itu tidak dibuat untuk membantu orang Arab, karena orang Arab yang bekerja di perusahaan Israel di Yudea dan Samaria akan menjadi yang pertama kehilangan pekerjaan jika hal ini mempengaruhi keuntungan perusahaan. Tidak, keputusan itu dibuat untuk menargetkan Israel dan orang Yahudi. Belanda tidak mengeluarkan larangan terhadap produk dari negara lain manapun di dunia yang sedang mengalami sengketa wilayah apapun. Sekarang, mari kita perjelas. Apa yang dihadapi Israel bukanlah sengketa tanah. Ini adalah benturan antara nilai-nilai Yudeo-Kristen dan mereka yang menganut kultus kematian jihadis. Tapi, itu bukan inti permasalahannya. Belanda melihat ini sebagai sengketa tanah dan telah memihak berdasarkan narasi yang salah. Dan itulah sebabnya, Uni Eropa selama hampir 2 dekade telah membangun rumah ilegal untuk orang Arab di area C. Tujuannya adalah untuk mengusir orang Yahudi dan menciptakan apa yang disebut negara Palestina. Seperti yang kita ketahui dengan sangat baik, entitas seperti itu akan menjadi ancaman eksistensial bagi negara Israel. Tapi selama Anda tidak membeli cherry dari Gush Etzion atau anggur dari Shiloh, karena itulah kita tidak punya perdamaian, kan? Saya katakan, Belanda dan semua negara lain yang mendiskriminasi satu-satunya negara Yahudi itu sungguh memalukan. Berikut adalah cerita lain yang menimbulkan pertanyaan serius tentang peran Uni Eropa di Yudea dan Samaria. Menurut kelompok pengawas Israel Regavim, sebuah kompleks rekreasi otoritas Palestina ilegal yang didanai oleh Uni Eropa, baru-baru ini ditemukan di tanah milik negara Israel di area C. Ini berada di dekat komunitas Sanur yang dihidupkan kembali di Samaria Utara. Situs tersebut mencakup gerbang masuk besar, jalan akses, taman bermain, bangku, dan fasilitas umum lainnya. Regavim mengatakan, tanda resmi di lokasi tersebut mengidentifikasi Uni Eropa sebagai pendana proyek tersebut. Organisasi tersebut berpendapat bahwa ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk menciptakan fakta di lapangan dengan memperluas pembangunan ilegal Palestina di seluruh area C. Regavim juga menyoroti apa yang mereka sebut sebagai kemunafikan yang terang-terangan. Beberapa minggu yang lalu, Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Regavim sendiri, menuduh organisasi tersebut menggunakan sistem hukum Israel untuk menentang pembangunan ilegal oleh warga Palestina. Sekarang, Regavim mengatakan Uni Eropa secara bersamaan mendanai pembangunan ilegal di tanah milik negara Israel sambil menghukum mereka yang mengungkapkannya. Kelompok tersebut mendesak otoritas Israel untuk merobohkan kompleks itu dan menegakkan hukum Israel di area C. Dan itulah intinya. Menegakkan hukum, menghentikan Uni Eropa melanggar hukum dengan mendanai proyek ilegal demi menciptakan negara teroris di tengah-tengah kita. Tapi pada akhirnya itulah yang akan terjadi jika Uni Eropa dan pihak lain mendapatkan keinginannya. Berikut adalah sebuah cerita yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan di Yerusalem. Polisi Israel menangkap 17 warga otoritas Palestina yang berada secara ilegal dari Yudea dan Samaria setelah mereka ditemukan tinggal di dalam sebuah sekolah di lingkungan Beit Safafa, Yerusalem. Menurut polisi, kelompok tersebut telah mengubah sebagian sekolah menjadi tempat tinggal, lengkap dengan tempat tidur, kasur, pancuran mandi, dan barang-barang pribadi. Penemuan ini terjadi setelah orang tua yang khawatir memberitahu pihak berwenang tentang aktivitas mencurigakan saat sekolah tersebut mengadakan camp musim panas untuk anak-anak. Pejabat sekolah meyakini para pria tersebut telah bersembunyi di gedung itu hingga 10 hari sebelum mereka ditemukan saat patroli keamanan rutin. Semua 17 tersangka ditangkap dan dibawa untuk dimintai keterangan. Polisi mengatakan mereka tidak menoleransi sama sekali tinggal secara ilegal dan masuk tanpa izin, terutama di fasilitas yang digunakan oleh anak-anak. Dan mereka berjanji akan terus menegakkan hukum demi melindungi keselamatan publik. Syukurlah mereka tertangkap dan tidak ada yang terluka. Dan akhirnya, minggu ini, mari kita akhiri dengan beberapa kabar positif. Sebuah komunitas Yahudi baru mulai tumbuh di Samaria Utara. 12 keluarga perintis telah pindah ke Ebal, sebuah komunitas yang baru didirikan di Gunung Ebal, tepat di utara Shechem. Di antara mereka ada Noam dan Naima Ozri yang meninggalkan komunitas Piduel untuk membantu membangun apa yang mereka harapkan suatu hari nanti akan menjadi sebuah kota dengan 600 keluarga. Meskipun tinggal di karavan sementara tanpa air mengalir, gas, atau jalan beraspal, keluarga-keluarga tersebut mengatakan mereka berkomitmen untuk memperkuat kehadiran Israel di wilayah yang sangat strategis ini. Komunitas ini sudah memiliki sebuah yeshiva pertanian dengan 15 murid, dan listrik saat ini disuplai oleh tenaga surya. Noam mengatakan bahwa langkah ini bukan hanya soal membangun rumah. Dia mengatakan bahwa bangsa Yahudi telah menunggu dan berdoa untuk hal ini selama 2000 tahun. Dia juga mencatat bahwa sinagoga Ebal secara unik menghadap baik makam Yusuf maupun Bukit Bait Suci di Yerusalem.
D1 Regional Samaria membayangkan Ebal sebagai salah satu dari beberapa komunitas baru yang bertujuan memperkuat cengkeraman Israel di Samaria Utara. Noah Mozeri menambahkan, ini adalah bukti bahwa penebusan sedang mendekat. Dan itu saja untuk Judacation minggu ini. Terima kasih banyak kepada produser Barbara Haminov, Insinyur R. Vogelanter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, Manager Station Yuri Speditsky, dan Editor Video Olga Senatov. Pastikan Anda melihat semua program luar biasa di JNS. Berikan kami super thanks, berlangganan, dan tentu saja kunjungi jns.org untuk semua berita terbaru dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Sampai jumpa minggu depan di sini, di Judacation, hanya di JNS TV.